Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrafa Puja Sayyidana dengan NIM 0601032519 akan mempresentasikan bab pembagian hadis. Pembagian hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama, hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Yang ketiga, hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dan yang keempat, hadis ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Yang pertama, hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad ada 2 macam, yaitu muttasil dan munqati'. Yang pertama, hadis muttasil, yaitu hadis yang terbukti mata rantai perawi bersambung dari mukharrij sampai matan Rasulullah dan tidak ada yang gugur, baik bersambungnya itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai pada sahabat. Hadis muttasil ini ada yang muttasil marfu' dan muttasil manquf. Yang kedua yaitu hadis munqati', hadis yang mata rantai perawi dari mukharrij hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur, yang sanadnya terputus di bagian mana saja, baik sanad terakhir atau periwayatan pertama. Jadi hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat. Pembagian hadis munqati'. 1. Hadis mu'allaq, yaitu yang gugur seorang atau lebih pada awal sanad. 2. Hadis mursal, yaitu yang gugur sebelum Nabi. 3. Hadis mu'dhal, yaitu yang gugur berturut-turut di tengah sanad. Dan yang keempat, hadis balaghiyah, yaitu yang tidak menyebutkan mata rantai rawinya. Pembagian hadis yang kedua yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang dimana mereka mustahil mereka sepakat dusta atau bohong. Kemudian yang kedua yaitu hadis ahad, adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, dan mutawatir amali. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan banyak orang dengan susunan redaksi dan maknanya benar antara yang satu dengan yang lainnya. Mutawatir ma'nawi, hadis yang rawinya berlain-lain dalam menyusun redaksi, tetapi berlain-lain susunan itu terdapat persesuaian prinsip. Mutawatir amali yaitu praktek keagamaan yang dikerjakan kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Pembagian hadis ahad juga dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang tersebut terdapat pada satu tabaqah. Hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Pembagian hadis berikutnya yaitu pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir dan tidak mengandung unsur syadz dan ilat. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis, sedangkan li ghairihi yaitu hadis hasan tetapi pada hadis lain yang dapat memperkuat dan memiliki substansi serupa. Yang kedua yaitu hadis hasan, hadis yang bersambung sanadnya tetapi nilai kegabutannya kurang sempurna selamat dari unsur syadz dan ilat. Dibagi menjadi 2, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi yaitu sanadnya bersambung dari awal sampai akhir
namun perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih. Sedangkan yang wajrihi yaitu hadis dhaif yang dikuatkan oleh hadis lain, sehingga derajatnya naik menjadi hadis hasan. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Penyebabnya karena adanya kelemahan pada sanad dan matan, sehingga dianggap lemah dan tidak dapat dijadikan dalil utama dalam masalah akidah dan hukum syariat, namun masih bisa diamalkan untuk keutamaan amal atau motivasi dengan syarat tertentu. Pembagian hadis yang terakhir yaitu ditinjau dari segi penisbatan pada pembicaranya, dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis qudsi, yaitu hadis yang ucapannya dari Nabi dan maknanya dari Allah yang disampaikan melalui mimpi. Yang kedua hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Yang ketiga hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dan yang keempat hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.